Assalamualaikum. Nah, gimana nih teman-teman kabarnya hari ini? Semoga pada sehat ya. Dan gimana nih semangatnya? Karena ini pertama kita bertemu tetap maya gitu ya, di mana di kegiatan fasilitator PSDM batch 11. Sebelum kita mulai fasilitator hari ini, saya izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu mungkin ya, biar teman-teman tahu siapa sih fasilitator teman-teman gitu. Nama saya Muhammad Alif Hidayat, teman-teman bisa panggil saya Alif aja gitu ya. Di sini insya Allah akan membersamai teman-teman selama di VSDM batch 11 ini. Gitu. Nah, tadi saya udah memperkenalkan diri nih. Sekarang boleh nih bagian teman-teman untuk memperkenalkan diri teman-teman gitu ya. Di kolom komentar saja, mangga gitu ya. Formatnya boleh nama, terus kesibukan sekarang, umurnya, dan jurusan, serta domisilinya sekarang ada di mana gitu ya. Wah, sudah ada nih. Sudah ada 3, dan memang 3 ya untuk anggota kelompok kita gitu ya. Di sini ada Dio, fresh grade, wah fresh grade berarti baru-baru nih. Umurnya 23 tahun, jurusan teknik industri, domisilinya di Surabaya. Ada Bapak Iman, umurnya 40 tahun, pekerjaannya di tim IT, domisilinya di Yogyakarta. Dan yang terakhir ada Ibu Nuri, umurnya 33 tahun, seorang influencer parenting ini. Dan domisilinya ada di Jakarta. Wah, salam kenal untuk Dio, Bapak Iman, dan Ibu Nuri. Alhamdulillah ya, di sini kita berbeda-beda background-nya gitu ya. Jadi semakin asik untuk diskusinya lama. Ini biasanya disebut AIDA gitu ya, teman-teman. Ada attention, interest, desire, and action gitu. Ini tuh yang dimana tahapan-tahapan ini tuh saling berintegrasi satu sama lainnya gitu. Seperti attention, orang-orang tuh harus tahu dulu nih ada barangnya misalnya. Di sini ada Bu Nuri nih berkaitan dengan parenting parenting influencer parenting gitu ya. Influencer parenting berarti secara tidak langsung udah ada dong ya objek-objek dari parenting itu sendiri gitu atau objek-objek dari influencer parenting Ibu Nuri itu sendiri. Berarti secara tidak langsung Ibu Nuri harus mengajak attention-nya dulu nih, attention dari objek-objek dari parentingnya itu sendiri gitu. Ketika udah ada attention-nya gitu, ada ketertarikan, terus secara tidak langsung ada masuk nih ke interest gitu. Mereka secara tidak langsung udah sedikit aware gitu, sedikit aware terkait berkaitan dengan parenting misalnya. Dari mana misalnya Ibu Nuri membuat konten-konten berkaitan parenting di Instagram, misalnya di up-nya di Instagram atau misalnya di media sosial yang udah Ibu Nuri punya gitu. Terus di share tuh di share ini tuh tingkatan lebih lanjutnya dari interest gitu. Misalnya, kalau misalnya tadi ya berkaitan dengan influencer parenting gitu. Jadi ketika ketika konsumennya atau user dari parenting ini untuk Bu Nuri itu misalnya masih berkaitan dengan Instagram gitu. Berarti interestnya masih kayak mengkepo-kepoin misalnya. Terus di share-nya tuh udah nge-follow nih misalnya, udah nge-follow Ibu Nuri. Terus actionnya di sini actionnya misalnya dari sebelumnya belum memfollow Ibu Nuri sudah memfollow Ibu Nuri. Terus kalau kalau actionnya yang lainnya misalnya Ibu Nuri membuka kelas berkaitan dengan parenting, ternyata actionnya adalah yang ngepoin Ibu Nuri gitu ya sebelumnya itu ternyata mengikuti kelas parenting. Jadi kan untuk penjelasan marketing panjangnya kita cukupkan di sini gitu. Seru banget untuk pendiskusian hari ini gitu ya, dari Dio dari teknik industri, terus Pak Iman dari IT, dan Ibu Nuri sang influencer sejati gitu di bagian parenting gitu ya. Mulai di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.